guys, emang nggak diterima. Kalau diterima dia pasti akan pamer surat laporannya diterima. Mereka lagi apa-apa pasti ngeliatin. Yang mana kalau diterima, coba kasih lihat surat bukti laporannya, kasih lihat mana. Geng mereka tuh guys, kalau ada apa-apa yang nggak boleh dikasih tahu aja mereka kasih tahu duluan. Apalagi cuma laporan polisi doang, pasti mereka udah pamer lah. Ame di story ya bagus kalau udah di post. Coba lihat pasalnya apa, coba cek siapa yang dia laporkan, cek jangan-jangan dia laporin diri sendiri kali. Kok bisa penonton dia 36.000? Kalau di TikTok itu ada yang namanya buzzer penonton bayaran. Itu ada tuh agentnya. Nah si Rahma Uler tuh kayaknya pakai agent buat penonton bayaran di TikTok. Jadi seolah-olah penonton dia tuh banyak gitu. Terus komennya bagus-bagus gitu. Tadi lihat si baru disuruh diem mulu. Udah mulai stres berarti bosnya si Rahma Uler. Aku komen nggak bisa. Ya kalau kalian komen di akunnya si Rahma Uler nggak bisa, fix dia pakai penonton bayaran TikTok yang isi komenannya bagus semua. Itu ada kok, kalian cek aja di TikTok. Seliweran itu kadang di FYP cara-caranya mau pakai buzzer penonton bayaran biar seolah-olah tuh kita banyak yang nonton gitu, komennya bagus semua, nggak ada cacian gitu. Si Uler lagi banting harga. Dia kan emang banting harga terus guys. Kalian baru tahu atau gimana sih? Kan dia banting harga terus, banting harga sedekah, harga ambiar. Tapi katanya sold out 1000 piece loh kak. Aku cek, oh nggak bisa. Ya kalian cek di keranjang kuningnya aja. Udah laku berapa produknya, kan bisa di keranjang kuningnya itu. Bertambah nggak
penjualannya di keranjang kuning, kan bisa. Kalau nggak bertambah, berarti bukan produknya aja yang niacinamide-nya halu, lakunya juga halu, semuanya halu. Sebenarnya itu hak customer, hak pengguna ya, untuk mau beli atau enggak produknya si Rahma Uler ini. Tapi harus kalian pahami, kelakuannya si Rahma Uler ini yang katanya sebagai owner skincare ya, itu sudah mencoreng ya kredibilitas kalau masih punya dia sendiri. Udah masalah ya udah diem aja, ini nantangin terus di review. Guys, kalau produk kita baik-baik aja, mau di review Doktif kek, mau di review siapapun dokter yang ada di Indonesia ini, kita santai, nggak akan gerasa kerusuk. Kalau produk kita memang sesuai sama ingredients yang kita sebutkan ya, santai. Ini dia nggak santai. Banyak kok owner skincare yang di-review juga sama semua dokter-dokter yang suka nge-review ya, siapapun itu ya, Dokter Oki, Doktif. Nggak semua produk overclaim atau produk berbahaya yang di-review. Ada juga produk bagus-bagus, kalau keluar hasil labnya bagus, ya akan dikasih taunya bagus. Lah ini dia udah hasil labnya terbukti nggak bagus, overclaim, berbahaya, tapi nyolot sendiri, tantrum sendiri, marah-marah. Lu nggak usah nyebutin uang 20M, kayak pernah lihat aja. Buzzer banyak, mi gak ada masalah. Kalau gua mah mau diserang buzzer kek, mau diserang kutu kek, kuman kek, gak ada masalah.